Selamat pagi semuanya, salve. Perkenalkan, nama saya Yosef Jofranus Gari. Saya adalah seorang guru pendidikan agama Katolik di SDN 076737 Silima Ewali. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan batch ketiga di Sekolah Tinggi Pastoral Kateketik Santo Fransiskus Asisi Semarang. Nomor induk mahasiswa 253091917. Pada kesempatan hari ini, Kamis 9 Oktober 2025, akan menjalani ujian kinerja secara luring di SDN 076737 Silima Ewali dengan materi Nabi Yesaya menubuatkan kedatangan Juru Selamat yang dirindukan umat Israel kelas 6 dengan model pendekatan pembelajaran deep learning. Selamat mengikuti, Tuhan memberkati. Salve. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan, sehat Tuhan, sukacita, ye, ya, semangat. Tepuk apa kabar? Baik-baik, sehat-sehat, cerdas-cerdas, ceria. Nah, anak-anak kami, pada hari ini kita kembali belajar lagi dengan tema Nabi Yesaya menubuatkan kedatangan Juru Selamat yang dirindukan umat Israel. Sekarang Bapak minta, siapa yang ingin memimpin kita dalam doa? Angkat tangan. Wah, nampaknya semua bersedia ya. Sekarang Bapak unjuk saja satu orang. Bapak unjuk si Lince. Ayo Lince. Semuanya berdiri. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Engkau telah memberkati kami. Sebentar lagi kami mau belajar. Semoga semangat pelajaran kami bisa menyenangkan. Inilah doa Nabi Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tepuk tangan untuk si Lince. Silakan tempatmu Lince. Baik anak kami, kita masih dalam posisi berdiri. Sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan karena Dia masih memberikan kesehatan yang baik bagi kita, juga negara yang baik bagi kita. Untuk itu, mari kita bernyanyi Garuda Pancasila dengan sikap yang tenang. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Pariono masih sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur Nusantara.
Martianus Lei, Hadir Pak. Alfius Daya, Hadir Pak. Edwardus Duru, Hadir Pak. Elania Duru, Hadir Pak. Verlingga Ramba, Hadir Pak. Grace Stefania Daki, Hadir Pak. Isela Jira, Hadir Pak. Naila Dafi, Hadir Pak. Putri Mentari Garamba. Hadir Pak. Baik, berarti semua anak-anak kami Hadir. Baik anak-anak kami, siapa saja yang masih ingat materi kita waktu minggu lalu? Angkat tangan Saya semua. Pak. Papa pilih satu ya. Papa pilih si Alvan. Silakan berdiri Alvan. Umat Israel jatuh bangun. Baik, tepuk tangan untuk si Alvan. Materi kita minggu lalu itu adalah umat Israel jatuh bangun. Bagaimana dulu umat Israel itu melakukan perbuatan dosa. Tetapi apakah Tuhan menghukum mereka secara begitu saja? Tetapi tidak. Artinya Tuhan masih mengampuni mereka dan umat Israel pun bertobat dan kembali ke jalan Tuhan. Nah, anak-anak kami, itulah materi kita waktu minggu yang lalu. Ada beberapa persepsi yang akan kita jawab secara bersama pada hari ini. Pertama, apakah pernahkah anak-anak membuat kesalahan lalu menyesal dan berjanji tidak mengulanginya lagi? Saya Ya? Oke, Kristiani, silakan berdiri. Karena saya merasakan tidak nyaman dan gelisah atas kesalahan yang saya perbuat. Bagus, tepuk mantul. Mana betul? Mana betul? Mana betul? Baik. Kemudian yang kedua, menurut anak-anak kami, mengapa manusia jatuh ke dalam kesalahan tetapi juga bisa bangkit kembali? Siapa? Dela. Karena dosa yang telah diperbuat oleh seseorang atas sikap dan tindakannya mengapa bangkit karena ada Tuhan Yesus yang memberi penolong. Baik, tepuk tangan untuk si Dela. Ketiga, apa yang membuat kita kuat untuk bangkit kembali setelah berdosa? Bapak Hunju, si Efraim. Yang membuat kita bangkit karena semangat dan cinta dari Tuhan Yesus. Baik, tepuk tangan untuk si Efraim. Itu yang ada beberapa pertanyaan pemantik untuk kita pada hari ini. Pertama, apa yang anak-anak rasakan ketika mendengar bahwa Allah itu selalu setia pada janjinya? Siapa? Apa? Yaitu merasa aman dan tenang, merasa dikasihi, dan gembira penuh harapan. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, anak-anak kami, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini ialah pertama, anak-anak kami nantinya mampu mengenal dan memahami tentang karya keselamatan Allah yang dinyatakan dalam sejarah umat Israel dan mencapai kepenuhannya dalam diri Yesus Kristus. Kemudian memahami nubuat Nabi Yesaya tentang kedatangan juru selamat. Dan yang ketiga, menyadari bahwa Yesus Kristus adalah penggenapan nubuat tersebut. Untuk itu, adapun kriteria pembelajaran kita pada hari ini, anak-anak kami yang pertama, nanti anak-anak kami mampu menjelaskan pesan-pesan Nabi Yesaya berdasarkan kitab Yesaya. Kemudian, anak-anak kami nanti mampu menjelaskan pengharapan yang disampaikan Nabi Yesaya berdasarkan kitab Yesaya. Kemudian anak-anak kami juga mampu menjelaskan bagaimana situasi hidup ketika Mesias Juru Selamat datang berdasarkan kitab Yesaya juga.
Dan yang keempat ialah anak-anak kami nanti mampu menjelaskan bagaimana cara membangun kedamaian sesuai dengan pesan Nabi Yesaya. Marilah kita secara lebih mendalam menyimak dan mendengarkan video yang ada di atas ini. Marilah di awal pelajaran ini kita mengidentifikasi sebuah permasalahan. Permasalahan yang akan kita identifikasi dengan judul Raja Keempat. Anak-anak yang terkasih, kira-kira 2000 tahun yang lalu di suatu negeri yang jauh di sebelah timur hiduplah seorang pemuda yang bernama Adit. Sering pada malam hari Adit duduk di serambi, melamun sambil memandang bintang-bintang yang berkedip-kedip di langit. Maka ketika pada malam Yesus melihat bintang baru itu, bukan saja ketiga raja yang melihatnya, tetapi juga Adit. Ia pun sampai pada kesimpulan, inilah tanda kelahiran seorang raja baru. Rasanya bintang ajaib itu mengajak dia untuk meninggalkan rumah orang tuanya, mencari raja baru itu beserta menjadi abadinya. Karena tidak mau menghadap raja yang baru lahir itu dengan tangan kosong, Adit membawa serta barang kesukaannya, sebuah gitar buatannya sendiri, sebuah bola dan sebuah buku dengan gambar-gambar yang bagus sekali. Setelah berjalan satu hari menang bintang itu berhenti di atas sebuah pohon di pinggir jalan, dan Adit diizinkan bermalam bersama keluarga itu. Anak-anak sekalian, kita telah mendengar kisah cerita tadi tentang judul Raja Keempat. Dengan demikian, selanjutnya anak-anak membaca kembali cerita dalam LKPD 1.1 setelah membacanya. Silakan berdiskusi dalam kelompok masing-masing. Selamat mengerjakan. Tuhan memberkati. Sudah jelas kita dengar tadi? Sudah. Sudah jelas? Sudah. Sudah dipahami dengan baik? Sudah. Nah, sekarang kita akan mengidentifikasi sebuah masalah atas apa yang terjadi di dalam cerita tadi. Nah, Bapak sudah siapkan LKPD. Nah, LKPD ini nanti akan Bapak bagikan dalam kelompok. Pertama, Bapak susun dulu kelompoknya. Kelompok pertama ini yang diketuai oleh si Lince. Kemudian kelompok kedua ini yang diketuai oleh si Alvan. Kelompok ketiga ini yang dikelompoi oleh si Merlin. Dan yang terakhir kelompok keempat yang dipimpin oleh si Naila. Oleh karena itu anak-anak kami, di sini sudah ada lembaran kerja peserta didik atau LKPD. Cerita yang ada di video tadi sudah Bapak cantumkan di dalam ini, dan tugas kita sekarang memahami betul-betul dalam kelompok apa maksud dari cerita ini. Setelah selesai kita membaca kembali, baru di LKPD 1.1 kita menjawab ada beberapa pertanyaan. Bisa? Bisa. Sekarang mari kita identifikasi dan Bapak berikan waktu selama 15 menit. Ini dalam pengerjaannya dalam kelompok ya, artinya semua kelompok ini berpartisipasi semua dalam menyampaikan suatu gagasan-gagasan yang terkandung di dalamnya.
Ini sudah dikerjakan semuanya LKPD 1.1? Sudah. Tepuk semangat. Tepuk cinta. Tepuk kitab suci. Dibacakan, dipahami, dihayati, diamalkan, diwatakan. Oke, Bos. Kira-kira siapa di antara anak kami yang membawa kitab suci? Saya Semua membawa? membawa. Semua membawa kitab suci? Membawa. Silakan turunkan. Artinya masing-masing kelompok ada kitab sucinya. Anak-anak kami, mari kita lihat. Kita baca kitab suci dari Yesaya. Silakan buka kitab sucinya. Nanti ketika membaca artinya bergilir. Kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga, dan kelompok keempat. Kita mulai membaca dari kelompok pertama. Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap Aku. Lembu mengenal pemilik, akan menghadap ke langit dan akan melihat ke bumi, dan sesungguhnya malam khawatir ketika seorang sutera telah diberikan untuk kita lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan waktu itu seharusnya dilaksanakan atau bukti tidak menyatakan bagi bangsa-bangsa. Ia akan mencari oleh bangsa dan Tuhan, dan yang mau akan mencari hidup. Pada waktu itu Tuhan akan mengangkat dia karena untuk menjadi cita-cita dengannya yang bertindak di akhir dan di hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, anak kami sudah membacakan tadi tentang firman Tuhan dari kitab Yesaya. Untuk itu kita mengidentifikasi sekali lagi masalah 1.2. Artinya sudah ada pertanyaan di LKPD 1.2, silakan dibuka. Kemudian dijawab sesuai dengan apa yang disampaikan di dalam kitab suci yang barusan kita dengar. Bapak beri waktu. Silakan dikerjakan. Berdasarkan kitab suci tadi, apa yang disampaikannya, kemudian jawab pertanyaan yang ada di LKPD 2.1.2. Sudah selesai semua anak kami? Sudah. Nah, sekarang karena sudah selesai, masing-masing kelompok, karena sebentar lagi kita akan mempresentasikan dalam kelompok satu-satu. Artinya satu kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil karya apa yang kamu buat. Nah, kemudian dalam kelompok mengunjung
satu orang yang bisa mempresentasikan. Kita mulai dari kelompok 2. Silakan maju ke depan. Sini, Kak. Baik, kami akan membacakan hasil diskusi kami dari kelompok 2 sesuai pertanyaan atau LKPD 1.1. Dengan soal nomor 1, siapa saja yang ditemui Adim dalam perjalanan mencari raja baru dan apa yang ia buat untuk mereka? Menurut kami, dalam perjalanannya Adim menemui anak lumpuh, buta, dan tuli. Kepada mereka, Adi memberikan apa yang ia bawa, yakni gitar, bola, dan buku. Pertanyaan yang kedua, mengapa Adi hampir putus asa dan tidak ingin melanjutkan perjalanannya? Menurut kami dari kelompok 2, menyadari bahwa ia sudah tidak membawa apa-apa, ia untuk dipersembahkan kepada raja baru, Adin merasa putus asa dan ingin pulang. Ketiga, mengapa Adin hampir putus asa dan tidak ingin melanjutkan perjalanannya? Jawab kami dari kelompok 2, Adin tidak ingin melanjutkan perjalanannya ketika mengalami seperti itu. Adin melihat bintang semakin cemerlang, sinarnya. Adin pun bersemangat lagi dan berharap dapat bertemu raja baru. Apa yang dialami Adin ketika bertemu raja baru? Jawab kami dari kelompok 2, sesampainya di tempat raja baru, justru Adin mendapatkan kesempatan untuk memangku si raja baru karena tangan Andi kosong, tidak membawa apa-apa. Setiap orang pernah mengalami putus asa. Nomor 5, apakah kamu pernah mengalami putus asa? Bagaimana kamu bisa bangkit lagi? Jawaban kami dari kelompok 2, ketika orang mengalami berbagai hambatan, orang sering berputus asa. Ketika mengajarkan sesuatu tidak kunjung berhasil, orang merasa putus asa. Ketika banyak pelajaran, namun hasil kurang muat, orang berputus asa. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Dari kelompok 4. Baik, kami dari kelompok 4, kami akan membacakan LKPD 1.2 gambar 1 sebagaimana digambarkan dalam Yesaya bab 1 ayat 2 sampai 4. Jawaban kami nomor 2, umat Israel memberontak terhadap Tuhan. Jawaban nomor 3, pesan yang diberikan Nabi Yesaya kepada umat Israel. Jawaban nomor 4, harapan-harapan yang disampaikan Nabi Yesaya kepada umat Israel mengikuti tidak selamanya akan ada perubahan. Jawaban kami dari nomor 5, seperti digambarkan dalam Yesaya bab 11 ayat 1 sampai 11. Baik, demikianlah hasil jawaban LKPD kami. Kami ucapkan terima kasih. Baik, beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Kira-kira itulah pengerjaan atau hasil karya yang kalian kerjakan baik di LKPD 1.1 maupun di LKPD 1.2. Oleh karena itu, dapat kita simpulkan bahwa Yesaya bab 1 ayat 2 sampai 4 itu umat Israel memberontak kepada siapa? Pada Tuhan. Israel tidak mau mengenal Allah lagi. Israel tidak memahami Allah dan Israel telah berbuat dosa. Dan kemudian akibat dari perbuatan mereka itu, perbuatan dosa itu, mereka disingkirkan oleh Allah, tidak diterima perayaan mereka oleh Allah, dan bahkan mereka mengalami kelaparan pada waktu itu. Kemudian apa pesan-pesan yang diberikan
dari kitab Nabi Yesaya ini. Pesan-pesannya kepada umat Israel agar umat Israel berbuat baik, habis itu berbuat adil, habis itu memikirkan anak yatim dan memikirkan perkara-perkara janda. Nah, setelah itu apa harapan-harapan yang disampaikan? Harapan-harapannya ialah meliputi tidak selamanya ada kesuraman, dan juga bangsa yang tinggal dalam kegelapan akan melihat terang. Nah, hal ini semua telah digambarkan dalam kitab apa tadi? Yesaya bab 11 ayat 1 sampai 11. Ada beberapa pertanyaan refleksi. Pertama, apakah kamu tahu kisah Israel yang sering jatuh tetapi selalu diberi kesempatan oleh Allah? Tahu, jawabannya tahu. Apakah kamu tahu bahwa Allah sudah merencanakan kedatangan Yesus jauh sebelum Ia lahir? Tahu. Apakah kamu sudah bisa lakukan untuk menyambut Yesus dalam hidup setiap hari? Tahu. Apakah kamu bisa membawa sukacita dan harapan kepada orang lain seperti Yesaya membawa kabar gembira? Ya. Apakah kamu bisa memperbaiki dirimu setelah belajar tentang janji Allah melalui Nabi Yesaya? Bisa. Tepuk tangan untuk kita semua. Itu anak-anak kami. Apakah ada hal-hal yang mau dipertanyakan? Oke, dan siapa? Silakan berdiri. Siapa Nabi itu? Iya. Apa arti Nabi itu? Dia adalah utusan Tuhan yang memberitakan tentang pertobatan kepada orang-orang siapa? Orang-orang Israel. Untuk persiapan minggu depan, tugas kita adalah meringkas kembali kitab Yesaya bab 11 ayat 1 sampai 11. Sudah? Sudah. Maka untuk itu anak-anak kami, berakhirlah tentang pembelajaran kita pada hari ini dengan tema Nabi Yesaya menubuatkan kedatangan Juru Selamat yang dirindukan umat Israel. Itu sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, mari kita berdoa. Siapa yang bisa memimpin kita dalam doa? Saya unjuk si Naila. Dalam